فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan syawahid dan mutaba'at, yang perbedaan antara keduanya di sisi mu'asirin apa? Arin. Perbedaan antara syahid dan mutaba'at. Yaitu datangnya suatu hadis dari jalan yang lain, dengan matan yang sama tapi dengan matan yang sama dan sahabat yang sama, matan yang sama dan sahabat yang sama, tapi berbeda jalan periwayatannya. Sedangkan syawahid, datangnya satu hadis dengan sanad yang lain, bahkan sahabatnya juga lain, tapi matannya sama. Taib. Dan syawahid terbagi menjadi dua, yaitu apa? Indah ya Fadil. Syawahid lafziyah ma'nawiyah, itu lafaznya sama, maknanya sama. Kemudian yang kedua, syawahid ma'nawiyah saja. Ini dua. Jadi ada syawahid ma'nawiyah saja seandainya lafaznya beda. Makanya terkadang beberapa hadis yang terkumpul padanya beberapa lafaz yang ada syahidnya cuma bagian depannya saja, misalnya. Tidak bisa dinaikkan derajatnya secara keseluruhan, cuma beberapa poin yang disebutkan dalam hadis ini. Terkadang kita dapati demikian. Dan dalam Sahihain, hendak ya Umar, kenapa terkadang kita dapati beberapa perawi yang dhaif di dalam Sahihain, padahal Bukhari dan Muslim bersyaratkan sahih. Karena ijtihad mereka berarti tidak memenuhi syarat. Mereka menyalahi syarat mereka sendiri, karena mereka juga tahu perawi itu dhaif, cuman kok dikeluarkan. Ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh Muallimi dalam masalah ini. Kesimpulan pertama, gimana kesimpulan kemungkinan pertamanya? Pada perawi yang dhaif itu, mereka berdua beristihad bahwasanya pembicaraan tentang kedhaifannya tidak menurunkan perawi itu dari ihtijaj fi. Dalam artian, memang mereka tahu ada kalam, cuman mereka menganggap bahwasanya kalam tersebut tidak bermandarat bagi perawi, sehingga tetap diterima riwayatnya.
Yang kedua, yang kedua, Pak Jafar. Nah, kemungkinan kedua bahwasanya kedhaifan tersebut dibawa pada kondisi di mana tatkala perawi tadi bersendirian dan dia menguatkan. Baik. Dan tatkala dia digandengkan dengan yang lain bisa terangkat. Kemudian yang ketiga, mereka terkadang melihat juga bahwasanya kedhaifan itu khusus pada riwayat dia dari sebagian syekhnya. Makanya tatkala meriwayatkan dari syekh yang lain tidak dihukumi dhaif. Nah, jadi intinya ikhwanifillah, adanya perawi yang diperbincangkan tentang apa? Tentang keabsahan hadisnya yang ada dalam sahihain, kemungkinannya itu. Kemungkinannya memang Bukhari dan Muslim menganggap bahwasanya kalam pada perawi tadi tidak bermadarat, dalam artian tetap makbul, tetap diterima. Yang kedua, mereka tahu perawi ini dhaif tapi dhaifnya lemah, makanya didatangkan dalam sahihain digandengkan dengan yang lain, tidak disebutkan secara sendirian, hanya untuk menguatkan saja. Ini namanya mutaba'ah. Dan yang lebih mudah dalam Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim yang disebutkan awal itu sebagai usul, kemudian yang disebutkan setelahnya wa fi riwayah dan seterusnya itu mutaba'at. Terkadang ada perawi yang dhaif dimasukkan situ. Dan ini tidak menyelisih syarat. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan syarat itu adalah syarat pada apa? Usulnya, pada pokok hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, mereka beranggapan kalau kedhaifan itu khusus pada sebagian syekh saja. Baik. Sehingga tidak ada celaan pada apa yang dilakukan oleh dua imam tersebut. Kita lanjutkan. Walihada yaqulu ad-Daruqutni fi ba'd ad-du'afa yasluhu lil-i'tibar aw la yasluhu an yu'tabara bih wallahu a'lam. Nah, oleh karena itulah Imam Daruqutni mengatakan pada sebagian perawi dhaif yasluhu lil-i'tibar dan yang lainnya la yasluh. Jadi memang kedhaifan bertingkat-tingkat, ada yang bisa dia dicarikan syawahid dan mutaba'at sehingga naik, dan ada walaupun datang syawahid dan mutaba'at yang banyak dia tidak bisa naik terangkat menjadi hadis yang diterima, tidak bisa. Nah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa li ma'rifati ruwatil i'tibar nandhuru fi maratibil jarhi wat ta'dil allati dzakaraha al-a'immatu ala khilafin bainahum fi 'addiha wa taqsimiha. Wa wad'i man yasluhu lil i'tibar fi mahallihi. Nah, dan untuk mengetahui perawi-perawi yang bisa dijadikan sebagai penguat, i'tibar kan kemarin kita lewati mencakup apa? Pencarian syawahid dan mutaba'atnya tidak. Nah, perawi yang bisa dicarikan penguat ini kita lihat. Untuk mengetahuinya kita melihat tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil. Nah, maka ini penting seorang mengetahui kaidah-kaidah dalam jarh wa ta'dil yang insyaallah kita bahas setelah kitab ini. Nah, dhawabit jarh wa ta'dil. Butuh mengetahui. Bahkan itu
yang lebih banyak dibutuhkan dalam praktek. Adapun qawaid mustalahul hadis yang kita bahas ini kan kita intinya tahu. Kita tahu istilah dalam ilmu hadis, hadis-hadisnya, pembagiannya. Tapi prakteknya ketika kita mau bahas suatu hadis yang paling menentukan adalah kita paham tidak dengan kaidah dan dawabit ketika memahami jarh wa ta'dil para ulama, sehingga menentukan perawi ini suatu perawi ini dhaif, perawi ini tidak bisa dikuatkan, perawi ini bisa, dan seterusnya. Dan minimal kita belajar itu minimal untuk bisa paham kalam ulama, kalam a'immah, sehingga ketika memilih pendapat siapa yang mau dikuatkan kita bisa memiliki tarjih yang kokoh. Karena paham dhabitnya, walaupun mungkin untuk menghukumi sendiri kita belum mampu misalnya. Ya, yang penting kita bisa paham. Ini maksud kalam Syekh Albani, kenapa beliau mendhaifkan perawi ini. Dan yang lainnya misalnya, kenapa kok mereka menerima perawi tersebut. Nah, untuk mengetahui perawi-perawi yang bisa dicarikan syawahid dan mutabaat itu ya dengan melihat tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil yang disebutkan oleh para ulama ala khilafin bainahum fi addiha wa taqsimiha. Nah, di atas khilaf di antara mereka tentang jumlah dan pembagiannya. Wa wad'i man yasluhu lil i'tibar fi mahalli. Dan peletakan siapa saja yang pantas untuk dijadikan syahid dan mutaba'at pada tempatnya. Taib. Ini juga ada khilaf. Wa min tilkal alfa'at qawluhum fir rawi layyinul hadith aw laysa bidzakal qawi aw laysa bil qawi. Aw laysa biqawiyyin. Tanpa alif lam. Aw laysa bidzaka aw dha'ifun aw fihi dha'fun aw fihi maqal. Aw nahwaha min al-ibarat al-wadhiha fi adam ittirahir rawi wa adami qabuli hadithihi bal fi syawahid. Ini contoh-contoh lafaz afanifillah, di antara lafaz-lafaz yang kedhaifan itu yasluh lil i'tibar. Seperti misalnya cuman layyinul hadits, hadisnya lemah. Laisa bidzakal qawi, tidak terlalu kuat. Dhaif, begitu saja. Atau fihi dha'fun, ada kelemahan. Nah, ibarat-ibarat ini dan yang semisalnya afanifillah ini menunjukkan bahwasanya perawi tersebut kelemahannya tidak menjadikan dia ditinggalkan sama sekali. Yaitu fi adam ittirahir rawi wa adami qabuli hadithi. Bukan maksud yang ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwasanya perawi ini tidak ditinggalkan dan tidak diterima hadisnya secara mutlak, tapi bisa masih tetap diambil, cuman dalam syawahid. Dibutuhkan dalam penguatan. Nih. Berbeda dengan matruk, kadzab. Ini ya sudah dibuang saja, tidak bisa. Tidak bisa untuk dikuatkan sama sekali. Wa hunaka ibaratun mutaraddidatun bainal qabuli aw salahiyatiha fi syawahid. Dan di sana ada ibarat-ibarat yang mutaraddidah bainal qabul aw salahiyatiha fi syawahid. Ibarat yang dia itu mutaraddidah. Yaitu dia goncang. Dalam artian bisa dibawa ke qabul, bisa diterima sebagai syawahid. Wala yasihu ta'mimu fiha bil qabuli mutlaqan aw annaha fi syawahid. Sehingga tidak bisa dikatakan dia diterima secara mutlak atau dia hanya sebagai syawahid saja. Seperti misalnya syekhun. Syekh ini ikhwanifillah yaitu tingkatan rendah dalam apa? Dalam ta'dil, tapi sudah tipis untuk apa? Untuk masuk ke jarh juga. Ini dalam ilmu hadis. Syekhun.
Wa innama tudrasut tarjamatu dirasatan wafiyah thumma yuhkamu 'ala rawi. Hanya saja untuk bisa mengetahuinya dipelajari biografi perawi tersebut dengan pembahasan yang sempurna, kemudian dihukumi perawi tersebut. Waqad yuqbalu ba'du hadithihi wa la yuqbalu tafarruduhu. Terkadang sebagian haditsnya diterima jika mencocoki hadits perawi yang lain misalnya. Dan tidak diterima ketika bersendirian. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersendirian. Wa min tilkal alfaz, di antara lafaz-lafaz tersebut misalnya syekhun. Jadi syekhun ini kalau sendirian masih harus dicek ya kawan. Tapi kalau dia ada temannya bareng yang lain, ini diterima. Atau sahihul hadis. La yuhtajju bihi. La yuhtajju bihi. Wa in kana al-ghalibu fi itlaqiha ala man yasluhu fi syawahid. Walaupun ini untuk la yuhtajju bihi, mayoritas penggunaannya pada orang yang dhaif tapi yasluh fi syawahid. Yuktabu hadithu, hadisnya ditulis, maksudnya tidak dibuang, ditulis saja, dikumpulkan, nanti dibutuhkan dalam penguatan. Wa in kana al-ghalibu fi itlaqiha ala man yasulhu fi syawahid, ini yuktabu hadithu. Wa hakadha rawa anhu nas. Demikian pula rawa anhu nas, manusia meriwayatkan darinya. Syekhun wasatun. Syekh pertengahan. Muqaribul hadis, ya, hadisnya dekat, maksudnya tidak banyak menyelisihi. Ini juga bisa langsung diterima, bisa dimasukkan dalam syawahid. Ibaratun muhtamilatun kadzalik, ini termasuk ibarat yang memungkinkan menyebutkan kedhaifannya tapi juga menunjukkan diterimanya. Muqaribul hadis. Lakin itlaquha fi man yuqbalu hadithuhu aktsar. Ini kalau muqaribul hadis. Penggunaannya untuk yang diterima hadisnya lebih banyak. Faqad takunu fi syawahid ahyanan, dan terkadang dimasukkan dalam syawahid, ya. Jadi intinya ini memang ada sisi kelemahan sedikit, kan? Sedikit. Tapi masih ada kemanfaatannya. Dan situlah ijtihad orang yang membahas dan mentahqiq hadis tersebut. Hada waqad dzakaru fi rawati syawahid. Wa man yu'tabaru bihim man qila fihi majhul, fihi jahalah, muttaribul hadis. Ya. Demikian pula para ulama menyebutkan di antara perawi yang masuk kategori fi syawahid wal mutaba'at, ya, yaitu perawi yang dikatakan majhul atau fihi jahalah. Majhul dan fihi jahalah harus mana? Jarahnya lebih ringan mana? Apa itu? Fihi jahalah. Fihi jahalah lebih ringan ibaratnya daripada penetapan majhul. Sebagaimana fulan dhaif. Fulan dhaif dengan fulan fihi dha'fun. Ini lebih halus. Fihi dha'fun. Fulan fihi dha'fun. Maksudnya ada kedhaifan, tapi tidak langsung tegas dhaif. Gitu. Muttaribul hadis. Lahu ma yunkar, lahu manakir. Ini juga penting. Lahu ma yunkar dengan lahu manakir ini beda dengan fulan mungkarul hadis. Ya, kalau mungkarul hadis ini sudah parah. Tapi kalau lahu ma yunkar, lahu manakir, ini masih bisa, karena biasanya dia perawi ini kalau bareng-bareng serempak haditsnya, ada penguatnya, ini masih bisa diterima. Tapi ketika bersendirian baru dia tidak diterima karena lahu manakir. Atau wahin, dha'afu, laisa bil matin, laisa bihujjah, laisa bi'umdah. Tidak bisa jadikan pokok, tapi bisa jadikan pengekor aja, ngikut, nguatin. Tayyib.
lidha'fi mahu. Nah, laisa bil mardi mad'unun fi takallamu fi. Nah, ini contoh-contoh ungkapan ikhwan fillah dalam jarh yang menunjukkan perawi itu ada kelemahan tapi masih bisa dimasukkan ke dalam syawahid. Wa ba'du haula'i qad la yasluhu hadithuhum fi ba'dil ahyan. Dan sebagian mereka ini terkadang tidak bisa diterima hadis mereka pada sebagian kondisi. Misalnya apa? Lahu manakir misalnya. Lahu manakir, kemudian pada riwayat yang dia bawa yang kita temukan saat itu adalah termasuk riwayat dia yang mungkar, misalnya tak saat bersendirian. Nah ini tidak bisa diterima hadisnya. Nah, wala wa hunaka alfadun yahsulu fiha al-khilaf. Hal hiya jarhun syadidun la tasluhu fi syawahid am hiya jarhun khafifun. Wa minha qawluhum fi rawi fihi nadhar. Naam, atau fi hadithihi nadhar. Jadi di sana ada lafaz-lafaz yang terjadi khilaf. Apakah itu jar syadid atau jar yang yasul syawahid, jar khafif. Kalau jar syadid itu la tasluhu fi syawahid. Wa minha qawluhum fi rawi fihi nadhar. Fi hadithihi nadhar. Ini dimasukkan dalam khilaf. Nah, kata fihi nadhar, apakah masuk jarh yang keras atau tidak? Bahkan nanti dalam dawab jarh wa ta'dil masing-masing a'immah Hanifiyah punya istilah sendiri-sendiri. Bukhari ketika mengatakan mungkarul hadits berbeda dengan yang lainnya. Nah, tergantung sifat a'immah ini ya Hanifiyah. Dalam artian apakah dia termasuk yang mutasyaddid atau mutasahil atau dia wasak. Nanti akan kita pelajari insyaallah pembagian mereka. Karena a'immatul jarh wa ta'dil Hanifiyah dalam menggunakan lafaz itu berbeda-beda. Maka harus dipahami Abu Hatim, kemudian Abu Zur'ah atau Yahya bin Ma'in dan yang lainnya ini penggunaannya harus dipelajari. Apa maksud mereka mengatakan mungkar misalnya, atau mengatakan dhaif, atau mengatakan syekh dan seterusnya. Kalau kita di kalangan mu'asirin mengatakan syekh ini sudah apa? Sudah ta'dil tinggi ini ya tidak? Merupakan ta'dil tinggi, bermakna alim. Syekh. Tapi kalau di mutaqaddimun syekh ini ta'dil yang paling rendah dan juga sudah masuk pada jarh yang ringan. Taib ini contoh-contoh ikhwanifillah yang yasruh lil i'tibar. Awla yasluhu an yu'tabara bihi. Yang ini butuh dihafal ikhwan. Dalam artian mana yang yasluh lil i'tibar ini butuh diketahui. Contoh-contoh kalimatnya ini butuh diingat-ingat. Kemudian yang la yasluh an yu'tabara bih, contohnya wa hum man qila fihi kadzdzab. Ya, tidak bisa untuk i'tibar. Kadzdzab, wadha', pemalsu hadis, dajjal, la syai', laisa bi syai', la yusawi syai'an. Maksudnya apa kalau seperti ini kan keras ini, la syai'. Maksudnya tidak ada nilainya dia. Riwayatnya tidak perlu diperhitungkan. Muttahamun bil kadzib atau saqit, halik, dzahibul hadits. Laisa bi thiqah. Laisa bi ma'mun. Laisa bi thiqatin wala ma'mun. Mardudul hadits, matruh, muttarah, ya matruh, muttarah bersama. Taib. Karena ini sesuai dengan penggunaan para imam dalam ungkapan-ungkapan mereka. Terkadang mereka menggunakan matruh, terkadang muttarah, terkadang tarahu hadithahu, terkadang wahin bimarrah. Ini juga kalau dapat istilah sini wahin bimarrah, jangan
lemah sekali, ya, lemah sekali jadinya. Nah, taib, ya, lemah sekali atau sangat lemah. Taib, sangat lemah. Nah, atau dhaifun bimarrah, ini maksudnya sangat lemah. Irmi bih, ya, lempar saja, buang. Talif. Nah, talif maksudnya apa? Ya, hadisnya parah. Ya, hadisnya rusak. Nah, la yuktabu hadithu, tidak perlu ditulis hadisnya. La yahillu kitabatu hadithi, tidak halal menuliskan hadisnya. Ya. La tahillu riwayatu anhu, tidak halal meriwayatkan darinya untuk dijadikan hujjah maksudnya. Tapi kalau diambil, diriwayatkan untuk diketahui kedhaifannya, ini memang tugas para a'imah. Yasrikul hadis. Nah, taib, mencuri hadis. Yasrikul hadis. Tapi tidak ada kalau merampok hadis, ya. Nah, yasrikul hadis. Karena kalau yasrikul hadis biasanya salah. Matruk. Wa hunaka alfadhun ulhiqat bihadhi. Nah, di sana ada lafaz-lafaz yang diikutkan dengan lafaz-lafaz yang la yasluh lil i'tibar. Nah, wa minha di antaranya qaulul Bukhari sakatu anhu. Sakatu anhu. Ini kalau Bukhari mengatakan sakatu anhu, ikhwan. Nah, ini termasuk kedhaifan yang parah. Nah, bukan maksudnya apa? Wah, sakatu anhu diam, mereka diam saja, para a'imah diam saja, berarti tidak masalah. Ini padahal kalau di sisi Bukhari maksud sakatu anhu menunjukkan hadisnya parah. Hadisnya apa? Parah, tidak bisa untuk syawahid wa mutaba'ah. Nah, baik, ini juga kita sudah ambil berapa? Nah, ambil beberapa naum. Nah, sebelum ada daurah kan kita ujiannya dari syadz, ya. Yang tidak terlalu banyak. Dari syadz, kemudian mungkar, dan ini syawahid mutaba'at. Nah, berarti ini yang hari Senin, ya kan? Ya, hari Senin. Tapi hari Selasanya kan kita rehlah insyaallah. Baik, barakallahu fiikum.